Penuh kejutan jelang lawan Bahrain. Mental Bahrain dijamin auto ciut. Pelatih Bahrain sampai kaget dan khawatir. Posisi pelatih kepala timnas Indonesia ternyata akan diisi Shin Tae-yong bukan Patrick Kluivert saat lawan Bahrain nanti. Beginilah pernyataan penuh rasa takut dan kekhawatiran pelatih Bahrain. Simak kronologi dan fakta lengkapnya. Demi mengambil poin penuh dari SUGBK pada Selasa 25 Maret nanti lawan Bahrain, Erick Thohir datang ke tempat latihan para pemain timnas Indonesia untuk memberikan semangat dan motivasi agar para pemain tetap kompak dan solid di tengah badai yang mengguncang situasi dan kondisi skuad Garuda saat ini. Beginilah motivasi lengkapnya. Mengerikan. Ini yang ditunggu-tunggu supporter timnas Indonesia. Aksi-aksi brutal dan kerasnya siap dikeluarkan saat lawan Bahrain nanti. Beginilah pernyataan keras El Preman Justin Hubner jelang laga melawan Bahrain. Para pemain timnas Bahrain auto dibuat ketar-ketir dengan pernyataan ini. Simak baik-baik. Semua dibuat sedikit tenang dan rileks. Di saat sebagian besar supporter timnas Indonesia membenci dan menghujat pelatih Patrick Kluivert karena debut memalukannya kemarin. Bek lokal andalan Rizky Ridho keluarkan pernyataan mengejutkan di luar dugaan supporter timnas. Bagaimanakah bunyi pernyataan? Temukan jawabannya dalam video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Penuh kejutan jelang lawan Bahrain. Mental Bahrain dijamin auto ciut. Pelatih Bahrain sampai kaget dan khawatir. Posisi pelatih kepala timnas Indonesia ternyata akan diisi Shin Tae-yong bukan Patrick Kluivert saat lawan Bahrain nanti. Beginilah pernyataan penuh rasa takut dan kekhawatiran pelatih Bahrain. Simak kronologi dan fakta lengkapnya. Kejutan besar terjadi di kubu timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert bisa saja secara mendadak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih dan posisinya kembali diisi oleh sosok yang sangat familiar bagi sepak bola Indonesia dan diharap-harapkan, yaitu Shin Tae-yong. Apabila benar terjadi keputusan ini sontak membuat pelatih Bahrain, Dragan Talajic dipastikan akan terkejut dan bahkan mengaku khawatir menghadapi tim Garuda apabila nanti lawan Bahrain kembali ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pasalnya, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki strategi jitu dan mampu membangun mental para pemainnya menjadi lebih kuat. Tidak seperti Patrick Kluivert yang miskin taktik. Patrick Kluivert secara mengejutkan bisa saja mengumumkan pengunduran dirinya hanya beberapa hari sebelum laga kontra Bahrain. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai alasan mundurnya pelatih asal Belanda tersebut, rumor beredar bahwa Kluivert merasa sulit beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia dan tekanan tinggi dari supporter Indonesia. Sebagai langkah cepat, semoga saja PSSI langsung melakukan pendekatan kepada Shin Tae-yong, yang sebelumnya pernah menangani timnas Indonesia sejak 2019 hingga 2025. Tanpa banyak perdebatan, Shin menerima tawaran tersebut dan kembali memimpin tim Garuda dengan persiapan singkat menjelang laga penentuan kontra Bahrain. Saat mendengar kabar kembalinya Shin Tae-yong, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, pasti mengungkapkan kekhawatirannya. Dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa kembalinya Shin ke timnas Indonesia merupakan ancaman besar bagi timnya. Jujur, ini adalah kabar buruk untuk kami. Kami telah mempersiapkan strategi dengan asumsi menghadapi gaya permainan Patrick Kluivert. Namun, dengan kembalinya Shin Tae-yong, situasi bisa berubah drastis. Kami tahu betapa berbahayanya tim yang ditangani olehnya. Begitulah kira-kira kata Dragan Talajic. Dragan menambahkan bahwa Shin Tae-yong memiliki pengalaman luas dalam mengatur tim dengan pressing tinggi dan serangan cepat. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bahrain, yang sebelumnya telah menyiapkan strategi berbeda menghadapi timnas Indonesia di bawah Kluivert.
Kabar kembalinya Shin Tae-yong Pastia akan langsung disambut dengan antusias oleh para pemain timnas Indonesia. Beberapa pemain yang pernah diasuhnya, seperti Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand, mengaku senang dengan keputusan ini. Coach Shin sudah seperti mentor bagi kami. Dengan dia kembali, kami semakin percaya diri menghadapi Bahrain. Begitu kira-kira kata Marcelino. Di sisi lain, supporter Indonesia juga pasti akan menyambut gembira kabar ini dengan mengadakan acara syukuran tumpengan. Media sosial dibanjiri dengan komentar positif dari para fans yang berharap Shin Tae-yong bisa kembali membawa timnas Indonesia tampil impresif di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang sangat singkat nanti, kemungkinan Shin Tae-yong dihadapkan pada tugas berat untuk meracik strategi dalam waktu yang terbatas. Bahrain merupakan tim yang cukup kuat dan kini berada dalam kondisi terbaiknya. Namun, dengan rekam jejaknya yang sukses membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan lolos ke Piala Asia 2023, banyak pihak optimistis bahwa Shin bisa memberikan kejutan di laga ini. Duel antara Indonesia dan Bahrain akan menjadi momen penting dalam perjalanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong akan mengubah dinamika permainan timnas dalam waktu singkat dan apakah Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit kepada Bahrain. Akankah kembalinya Shin Tae-yong membawa angin segar bagi timnas Indonesia? Ataukah Bahrain tetap mampu mengatasi ancaman dari tim Garuda? Semua pertanyaan ini akan terjawab di laga mendatang yang diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila Shin Tae-yong dipanggil kembali menggantikan Patrick Kluivert untuk menangani timnas Indonesia untuk lawan Bahrain nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Demi mengambil poin penuh dari SUGBK pada Selasa 25 Maret nanti lawan Bahrain, Erick Thohir datang ke tempat latihan para pemain timnas Indonesia untuk memberikan semangat dan motivasi agar para pemain tetap kompak dan solid di tengah badai yang mengguncang situasi dan kondisi skuad Garuda saat ini. Beginilah motivasi lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melihat latihan timnas Indonesia sebelum melawan Bahrain. Latihan skuad Garuda berlangsung pada Minggu 23 Maret 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Erick Thohir memberikan motivasi kepada para pemain timnas Indonesia. Sosok yang juga Menteri BUMN ini meminta Tom Haye dan kawan-kawan untuk tidak terpecah belah. Saya datang mengecek latihan timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial, ujar Erick Thohir dilansir dari akun Instagram pribadinya. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim, katanya menambahkan. Erick Thohir mengakui bahwa timnas Indonesia berada dalam tekanan yang besar imbas kekalahan telak dari Australia. Kini skuad Garuda diharuskan menang atas Bahrain. Skuad Garuda dalam keadaan terjepit. Timnas Indonesia terancam gagal lolos ke Piala Dunia 2026 atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia apabila tidak bisa mengatasi Bahrain. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, tapi saya percaya timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, imbu Erick Thohir. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Bahrain. Pertandingan itu bakal dimainkan pada Selasa 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat. Mengerikan. Ini yang ditunggu-tunggu supporter timnas Indonesia. Aksi-aksi brutal dan kerasnya siap dikeluarkan saat lawan Bahrain nanti. Beginilah pernyataan keras El Preman Justin Hubner jelang laga melawan Bahrain. Para pemain timnas Bahrain Auto dibuat ketar-ketir dengan pernyataan ini, simak baik-baik.
Bek timnas Indonesia Justin Hubner sudah tidak sabar untuk menjalani duel melawan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan jadi ajang untuk penentuan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Australia memaksa skuad Garuda harus bisa memanfaatkan 3 laga sisa. Saat ini mereka berada di posisi keempat klasemen grup C dan berjarak 3 poin dari Arab Saudi. Justin Hubner jadi salah satu sosok yang sudah menantikan duel melawan tim berjuluk The Reds tersebut. Pemain asal Wolves U-Strip 21 ini cukup memiliki dendam tersendiri kepada Bahrain. Awalnya Hubner kecewa berat karena kemenangan Indonesia harus pupus saat kedua tim bertarung di pertemuan pertama lalu. Di tengah laga yang cukup kontroversial tersebut, pertandingan berakhir dengan skor 2-2 dengan tambahan waktu yang lebih dari ketentuan awal. Terbaru, Hubner kembali menyinggung tentang pertandingan melawan Bahrain. Dia mengunggah momen saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Dalam keterangannya, dia menuliskan tentang rasa takut saat menghadapi tantangan. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada waktu untuk takut dan sudah siap memberikan segalanya. Saya tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Saya telah mempersiapkannya sepanjang hidup saya, tulis Hubner. Sebelumnya, pemain berusia 21 tahun ini memberikan sinyal bahwa dia ingin bermain saat duel melawan Bahrain. Hal ini terjadi karena dia harus absen saat mereka menghadapi Australia karena akumulasi kartu. Hubner mendapatkan kartu merah saat pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi. Demi menjaga kondisinya, dia jadi kloter pemain yang paling cepat tiba di Sydney untuk segera melakukan persiapan. Tidak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulis Justin Hubner melalui fitur Instagram Story beberapa waktu lalu. Peluang Hubner bermain untuk pertandingan 25 Maret nanti cukup besar. Pasalnya, skuad Garuda baru saja kehilangan Mads Hilgers karena cedera. Selain itu, Sandy Walsh juga dalam perawatan karena benturan dengan pemain Socceroo Oz. Semua dibuat sedikit tenang dan rileks. Di saat sebagian besar supporter timnas Indonesia membenci dan menghujat pelatih Patrick Kluivert karena debut memalukannya kemarin. Bek lokal andalan Rizky Ridho keluarkan pernyataan mengejutkan di luar dugaan supporter timnas. Bagaimanakah bunyi pernyataan? Temukan jawabannya dalam video ini. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho beberkan pesan Patrick Kluivert kepada para pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, bek Persija Jakarta tersebut tidak diturunkan sebagai starter. Timnas Indonesia saat itu kalah 1-5 di markas Australia. Rizky Ridho baru masuk pada menit ke-66 menggantikan Sandy Walsh. Kini bek asal Surabaya tersebut punya peluang besar untuk main sejak awal. Pasalnya, Mads Hilgers dipastikan absen untuk laga lawan Bahrain. Datang dengan modal negatif dari markas Australia, Rizky Ridho tak mau lama-lama kecewa. Pemain 23 tahun tersebut mengaku ingin segera evaluasi dari hasil mengecewakan tersebut. Dirinya ingin meraih kemenangan saat menjamu Bahrain di kandang sendiri. Tentunya setelah kekalahan kita kecewa dengan hasil itu, ujar Rizky Ridho pada Minggu 23 Maret 2025 di Jakarta. Tentunya kita evaluasi, dan tidak boleh lama-lama berlarut-larut dengan kecewa itu. Karena kita ada game penting juga besok, dan kita main di home juga. Dan kita harus meraih kemenangan, ujarnya. Rizky Ridho membocorkan pesan sang pelatih untuk laga lawan Bahrain. Pemain timnas Indonesia diminta untuk terus bersemangat. Kekalahan dari markas Australia harus jadi motivasi untuk bangkit. Selain itu, sang pelatih mengingatkan bahwa para pemain timnas Indonesia harus merawat mimpi tampil ke Piala Dunia 2026. Caranya harus memanfaatkan laga lawan Bahrain di kandang sendiri. Tentunya kita harus semangat, ujar Rizky Ridho. Tentunya kekalahan itu kita harus evaluasi. Dan kita harus bangkit, kita masih ada kesempatan untuk lolos ke tujuan kita, yaitu ke Piala Dunia. Itu yang ditekankan, jadi semuanya positif, ujarnya. Lini penjaga gawang dirombak besar-besaran saat melawan Bahrain nanti.
akibat kebobolan 5 gol dari Australia kemarin. Siap-siap peran Maarten Paes di posisi penjaga gawang akan digantikan oleh Emil Audero. Apakah Emil Audero mampu tampil mengesankan di bawah mistar gawang saat lawan Bahrain? Simak baik-baik. Pasca kebobolan 5 gol dari Australia, penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes dinilai layak diganti oleh Emil Audero. Maarten Paes baru saja mengalami laga terburuknya bersama timnas Indonesia saat kalah 1-5 dari Australia, Kamis 20 Maret 2025. Kiper nomor 1 timnas Indonesia itu diberondong 5 gol oleh Socero Oz. Laga ini jadi yang terburuk dari total 7 caps Maarten Paes yang dimainkannya bersama timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Statistik pribadi kiper FC Dallas dalam laga ini juga mediocre dengan hanya membuat 2 saves dan 1 tinjuan. Dengan performa ini, banyak pihak menilai timnas Indonesia perlu mencoba Emil Audero untuk laga melawan Bahrain. Kiper Palermo itu masih belum mencatatkan 1 caps pun di timnas Indonesia karena baru disumlah WNI Februari 2025 lalu. Hal ini pula yang dikatakan kiper legendaris timnas Indonesia, Hermansyah. Penampilan Maarten tidak seperti biasanya, kata Hermansyah dilansir bolasport.com dari kompas.com. Mungkin kehadiran Emil dengan pengalaman kompetisi di Serie A Liga Italia yang begitu ketat membuat persaingan di bawah mistar lebih berarti dan sehat untuk Maarten. Mengomentari performa Maarten Paes di laga kontra Australia, kiper era 1980-an hingga 1990-an awal itu berharap performa Paes bisa lebih baik. Untuk gol pertama, insting Maarten untuk membaca arah bola seharusnya bisa lebih diantisipasi, ujar Hermansyah. Untuk gol ketiga, Maarten bisa mengantisipasi bola tetapi dia seharusnya bisa arahkan ke samping saat memblok bola agar rebound tidak jatuh ke arah lawan. Sementara gol keempat dan kelima hampir sama persis dari tendangan pojok. Harusnya Maarten bisa lebih mengatasi area yang menjadi sudut pandang kiper tersebut. Maarten kemasukan 5 gol dan secara psikologi dia akan sedikit turun mentalnya, tambahnya. Menurut Hermansyah, dengan kondisi psikologis seperti itu, ini jadi momen pas buat pelatih timnas Indonesia menjajal Emil Audero. Publik pun agar tidak merasa penasaran menunggu penampilan penjaga gawang kelahiran Lombok tersebut berseragam timnas Indonesia. Akan tetapi perlu nyali buat Patrick Kluivert melakukan perubahan besar karena laga lawan Bahrain adalah hidup mati buat pelatih asal Belanda itu. Momennya menjadi pas untuk memberi kesempatan Emil bermain agar Maarten bisa memperbaiki mental bertanding lagi dan bisa termotivasi kembali ada persaingan sehat di posisi kiper, ujarnya. Saya optimistis kami bisa menang di kandang dan meraih 3 poin dalam kurung lawan Bahrain, imbuhnya. Patrick Kluivert bisa saja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia setelah kekalahan memalukan 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila benar keputusan ini akan diumumkan oleh PSSI melalui konferensi pers mendadak yang digelar di Jakarta pada waktu mendatang. Dengan berat hati, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi pelatih timnas Indonesia. Saya sangat menghormati para pemain dan seluruh staf, tetapi tekanan yang saya alami dalam beberapa hari terakhir sangat berat. Saya merasa ini adalah keputusan terbaik untuk semua pihak. Saya tak tahan dihujat netizen seluruh Indonesia akibat kekalahan atas Australia kemarin. Begitulah kira-kira kata Kluivert. Kekalahan telak dari Australia menjadi puncak kemarahan supporter Garuda. Media sosial dipenuhi dengan kritik tajam, cemoohan, dan bahkan serangan pribadi terhadap Kluivert. Banyak yang menilai strategi yang diterapkannya tidak cocok dengan gaya bermain timnas Indonesia. Beberapa pengamat sepak bola nasional juga mempertanyakan taktik Kluivert yang dinilai terlalu pasif dan tidak sesuai dengan karakter permainan Indonesia. Timnas seperti kehilangan arah di lapangan. Tidak ada visi permainan yang jelas, pertahanan terlalu lemah, dan lini tengah tidak bisa mengalirkan bola dengan baik.
hanya mengandalkan bola-bola lambung tidak jelas. Ini sangat mengecewakan, ini memalukan bangsa ini. Begitu mungkin kata salah satu pengamat sepak bola. Netizen pun ramai-ramai menyerbu akun media sosial pribadi Kluivert dengan berbagai komentar negatif. Tagar West Kluivert out sempat menjadi trending selama lebih dari 24 jam setelah pertandingan. Tekanan dari publik semakin besar setelah beberapa mantan pemain timnas Indonesia turut memberikan kritik terbuka terhadap performa buruk tim di bawah asuhan Kluivert. Meskipun mendapat hujatan dari netizen, beberapa pemain timnas Indonesia tetap menunjukkan dukungan mereka kepada Kluivert. Kami sebagai pemain merasa bertanggung jawab atas hasil ini. Kami yang berada di lapangan dan kami yang seharusnya berjuang lebih keras. Coach Kluivert telah memberikan yang terbaik bagi tim ini dan kami berterima kasih atas dedikasinya. Begitu kira-kira kata salah satu pemain timnas apabila jadi mengundurkan diri, pihak PSSI juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kluivert atas usaha dan kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir. Semoga saja Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa federasi menghormati keputusan Kluivert dan akan segera mencari penggantinya. Kami memahami keputusan Coach Kluivert dan menghormatinya. Kami berterima kasih atas kontribusinya kepada timnas Indonesia. Saat ini, kami akan segera mencari sosok yang tepat untuk menggantikan beliau demi masa depan sepak bola Indonesia. Begitu mungkin kata Erick Thohir. Dengan mundurnya Kluivert nanti, spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya mulai bermunculan. Beberapa nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat adalah mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, serta beberapa pelatih asing lainnya yang pernah memiliki pengalaman di Asia Tenggara. Sementara itu, PSSI memastikan bahwa untuk sementara, asisten pelatih Alex Pastur akan memimpin timnas Indonesia itu dimulai sejak latihan kemarin. Timnas Indonesia masih memiliki sisa pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan situasi yang tidak ideal ini, tantangan besar menanti bagi pelatih yang akan memimpin skuad Garuda. Publik tentu berharap adanya perbaikan segera agar timnas Indonesia bisa kembali tampil kompetitif dan meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Bagaimana guys, menurut kalian, apakah kalian setuju apabila Patrick Kluivert mengundurkan diri jelang lawan Bahrain karena tak bisa penuhi ekspektasi supporter timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah, habis gelap terbitlah terang, usai diterpa isu-isu yang kurang baik di timnas Indonesia. Akhirnya manajer timnas Indonesia, Bapak Sumarji, mengkonfirmasi datangnya kabar baik bagi seluruh fans timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. Wah, kira-kira kabar apa ya itu? Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian pasti bahagia dengarnya. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkap kabar baik jelang pertandingan lawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menjelaskan kondisi terkini 3 pemain tim Garuda, Mas Hilgers, Sandy Walsh, dan Ole Romeni yang absen latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu sore. Ketika ditemui awak media di sela-sela waktu latihan timnas, Sumarji menjelaskan Mes yang mengalami cedera pangkal paha sewaktu melawan Australia masih menjalani perawatan lanjutan dari dokter. Sementara untuk Sandy yang juga mengalami cedera saat melawan Australia karena mengeluhkan nyeri di bagian dada, dijelaskan oleh Sumarji sudah pulih. Hal yang sama terjadi pada Ole yang juga sudah sembuh setelah menderita cedera ringan. Mes sesuai hasil MRI memang butuh perawatan. Sekali lagi butuh perawatan. Sedangkan Ole sama Sandy kondisinya tidak ada masalah. Dan sekarang ini akan latihan tersendiri di gym, jelas Sumarji. Ole ada sedikit lecet saja tapi sudah aman, tidak ada masalah, tambah dia. Sumarji memaparkan pada Minggu, ketiga pemain ini diperkirakan sudah bergabung latihan. Kemungkinan dalam waktu dekat, besok sudah bisa normal ikut kembali bergabung dengan teman-teman. Semuanya latihan, tambah dia. Penuh keyakinan,
timnas Bahrain auto ketar-ketir dengan semangat berapi-api. Calvin Verdonk akan bermain habis-habisan saat lawan Bahrain. Nanti, apakah kontribusi besarnya bermanfaat bagi Merah Putih dan mampu memberikan 3 poin sehingga bisa jaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Berikut penjelasannya. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk berharap skuad Garuda bisa meraih hasil baik dalam laga melawan Bahrain. Ia minta agar tim tak melakukan kesalahan lagi. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Sebelum melawan Bahrain, tim Merah Putih telah lebih dulu menghadapi Australia. Dalam laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 ini timnas Indonesia kalah 1-5. Kekalahan tersebut tentu saja tak menguntungkan buat timnas Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Patrick Kluivert langsung terlempar ke posisi keempat klasemen Grup C dengan 6 poinnya. Sementara itu, posisi ketiga saat ini ditempati oleh Arab Saudi yang mengemas 9 poin seusai menang 1-0 atas Cina. Untuk itu, posisi kedua masih ditempati Australia dengan 10 poin seusai mengalahkan timnas Indonesia. Jelang menghadapi laga penting melawan Bahrain ini, Calvin Verdonk mengaku bahwa tim Merah Putih antusias untuk menghadapi Bahrain. Menurutnya, setelah kekalahan lawan Australia, para pemain pun berbicara dan termotivasi untuk bisa mengamankan kemenangan kontrak Bahrain. Untuk itu, ia mengaku bahwa para pemain sangat menantikan laga melawan Bahrain. Kami bertemu dan berbicara satu sama lain, ujar Calvin Verdonk kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Sabtu 22 Maret 2025. Kami melihat pertandingan itu kembali dan kami menantikan pertandingan melawan Bahrain, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya soal pendekatan pertandingan yang akan dilakukan pelatih Patrick Kluivert, pemain berusia 27 tahun ini mengaku sebenarnya ia belum tahu secara jelas. Akan tetapi yang terpenting dan utama menurutnya adalah para pemain meminimalisir kesalahan. Pasalnya, ia menilai bahwa sebenarnya skuad Garuda tampil bagus dalam laga melawan Australia. Namun tim membuat kesalahan sendiri, sehingga timnas Indonesia pun kebobolan dan harus takluk dengan skor telak. Hermansyah. Untuk gol ketiga, Maarten bisa mengantisipasi bola tetapi dia seharusnya bisa arahkan ke samping saat memblok bola agar rebound tidak jatuh ke arah lawan. Sementara gol keempat dan kelima hampir sama persis dari tendangan pojok. Harusnya Maarten bisa lebih mengatasi area yang menjadi sudut pandang kiper tersebut. Maarten kemasukan 5 gol dan secara psikologi dia akan sedikit turun mentalnya, tambahnya. Menurut Hermansyah, dengan kondisi psikologis seperti itu, ini jadi momen pas buat pelatih timnas Indonesia menjajal Emil Audero. Publik pun agar tidak merasa penasaran menunggu penampilan penjaga gawang kelahiran Lombok tersebut berseragam timnas Indonesia. Akan tetapi perlu nyali buat Patrick Kluivert melakukan perubahan besar karena laga lawan Bahrain adalah hidup mati buat pelatih asal Belanda itu. Momennya menjadi pas untuk memberi kesempatan Emil bermain agar Maarten bisa memperbaiki mental bertanding lagi dan bisa termotivasi kembali ada persaingan sehat di posisi kiper, ujarnya. Saya optimistis kami bisa menang di kandang dan meraih 3 poin dalam kurung lawan Bahrain, imbuhnya. Patrick Kluivert bisa saja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia setelah kekalahan memalukan 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila benar keputusan ini akan diumumkan oleh PSSI melalui konferensi pers mendadak yang digelar di Jakarta pada waktu mendatang. Dengan berat hati, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi pelatih timnas Indonesia. Saya sangat menghormati para pemain dan seluruh staf, tetapi tekanan yang saya alami dalam beberapa hari terakhir sangat berat. Saya merasa ini adalah keputusan terbaik untuk semua pihak. Saya tak tahan dihujat netizen seluruh Indonesia akibat kekalahan atas Australia kemarin. Begitulah kira-kira kata Kluivert.
kekalahan telak dari Australia menjadi puncak kemarahan supporter Garuda. Media sosial dipenuhi dengan kritik tajam, cemoohan, dan bahkan serangan pribadi terhadap Kluivert. Banyak yang menilai strategi yang diterapkannya tidak cocok dengan gaya bermain timnas Indonesia. Beberapa pengamat sepak bola nasional juga mempertanyakan taktik Kluivert yang dinilai terlalu pasif dan tidak sesuai dengan karakter permainan Indonesia. Timnas seperti kehilangan arah di lapangan. Tidak ada visi permainan yang jelas, pertahanan terlalu lemah, dan lini tengah tidak bisa mengalirkan bola dengan baik. Hanya mengandalkan bola-bola lambung tidak jelas. Ini sangat mengecewakan, ini memalukan bangsa ini. Begitu mungkin kata salah satu pengamat sepak bola. Netizen pun ramai-ramai menyerbu akun media sosial pribadi Kluivert